Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita yang sangat menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri dan saat ini Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tetapi saya ingin bertanya, apa itu kekosongan kekuasaan? Jelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan saat ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno atau Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini mungkin waktunya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda dapat berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Kali kalian semua harus pergi di kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar gembira ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Ada perlu apa ya? Begini Bu, ada hal yang kami ingin bicarakan dengan Bapak sekarang. Oh iya, silakan masuk dulu. Silakan duduk dulu ya. Sebentar saya panggilkan Bapak. Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda ingin membicarakan hal ini. Baik, akan saya tunggu. Silakan dulu. Saya dengar dari istri saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Jadi begini, kami mendapati kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu kemarin kami mengadakan rapat dan semuanya setuju bahwa agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat.
untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahwa yang akan kita dapat jika memproklamasikan Indonesia secepat ini? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Pangda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Itu kami pamit dulu. Baiklah, ada satu dua. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Selain itu, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang ingin merebut kembali negeri ini. Selain itu, masalah dalam perencanaan kemerdekaan yang akan dirapatkan PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, Bung. Apa kalian setuju? Setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengkas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara golongan orang tua enggan mengikuti kemauan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok di sana keamanannya terjamin? Ya, bagus. Saya setuju. Dengan itu, apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pemimpin Darwis. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada apa ya? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, mengapa saudara sekalian membawa kami di sini? Maaf Bung, atas kelancaran kami, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali.
Bukankah tempoh hari kami sudah katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Ya, memang benar adanya. Kami semua sependapat mengapa menunggu hasil sidang PPKI. PPKI itu kan bertugas di panggung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Dan kita juga masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila pernyataan Jepang tentang kemerdekaan? Bangsa kita hanyalah janji manis belaka. Apa yang akan Anda lakukan? Bangsa kita hanyalah janji manis belaka. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Di rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan hal ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Bung, silahkan lepaskan tali ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut dengan saya. Mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tetapi saya yakin bahwa kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Apakah ini bisa dilakukan? Mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti kita temukan jalan keluarnya. Muda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Jadi gimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 18.30 malam, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian semua baik-baik saja, jadi bagaimana keputusannya? Setuju akan melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita bisa melaksanakannya? Kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Ya, selamat sore. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu sore-sore, kami membutuhkan tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silahkan masuk. Mari, silahkan duduk. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Tunggu, biar istri saya yang ambilkan. Pusaka
Bagaimana dengan tanda tangan proklamasi ini? Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nak? Bagaimana yang ibu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Karena jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti saat Amerika menandatangani teks deklarasinya. Tidak, kita harus berbeda dari negara lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta saja sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik teks ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di rumah ini? Ada. Silakan ikuti saya.
Terima kasih Bu atas waktu dan tempatnya. Kami mohon pamit. Ya, sama-sama. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih juga pada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya, kita akan melaksanakan upacara yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Astagfirullah, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah, dan Ibu punya ide bagaimana kita namakan saja benderanya bendera Sangsaka Merah Putih. Ide yang bagus, bendera Sangsaka yang warnanya merah putih. Nantinya akan menjadi bendera Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap sana untuk menyusun pidato yang nantinya akan Bapak bacakan. Oke. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya dan anak didik saya siap mengibarkan bendera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu sekata-kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Cepat, terus. Langkah, tegak, maju. Jalan. Belok, kiri, jalan. Putih. Jalan. Selangkah ke depan, jalan. Nah, kiri, hadap kanan, gerak. Selangkah ke depan, jalan. Bergadang.
gerak. Kanan hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Kiri kanan, langkah maju, jalan. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan PP panen HP fokus tujuan utama. Belanda. Menurut